Oke, nah selanjutnya adalah pramuka tingkat penggalang. Tingkat penggalang ini memiliki kriteria tersendiri kenapa dia disebut sebagai penggalang. Umur penggalang sendiri antara umur 11 tahun sampai dengan 15 tahun. Berapa? 11 sampai dengan 15 tahun. Dia masuk ke dalam golongan siaga. Siaga tuh kita bukan siaga ya. Penggalang. Nah, umurnya segitu. Oke, kita lanjut. Penggalang identik dengan warna merah, bukan identik. Kalau identik itu ada warna lain, tidak ada. Penggalang itu memang warnanya atau ditetapkan ya, warnanya adalah red, merah, bro. Karena memang usia penggalang itu adalah usia yang sedang berkembang. Mereka itu sedang peralihan ya, dari masa kanak-kanak menuju masa di mana mereka sudah mengenal banyak sedikitnya tentang lingkungan mereka. Jadi merah, berani loh. Berani. Tapi beraninya tentu berani dalam kebenaran, berani dalam mengutarakan pendapat, berani dalam berorganisasi, berani dalam menyalahkan yang salah, membenarkan yang benar. Nah, oke, lanjut. Penggalang sendiri tadi umurnya sepakat. Umurnya diatur ya 11 sampai dengan 15 tahun. Ini umumnya sih umumnya ini SD ya. SD juga ada sih yang penggalang ya, umur ya kurang lebih kalau 7 saja kelas 1, 7, 8, 9, 10, 11. Ya mungkin kelas 5, kelas 6 itu sudah bisa disebutkan didefinisikan sebagai penggalang. Nah, penggalang sendiri ini punya 3 tingkatan. Metode pembelajaran tetap sama, ada SKU dan ada SKK. SKU syarat kecakapan umum yang akan membentuk karakter mereka. Selanjutnya akan mereka mendapatkan tanda yaitu TKU atau 3 tingkatan yang kita bisa sebut. Kemudian ada SKK, syarat kecakapan khusus, yang nantinya akan mereka dapatkan adalah TKK, tanda kecakapan khusus. Yuk kita bahas dulu seputar SKU. SKU, syarat kecakapan umum, menjadi syarat mutlak bagi seorang penggalang untuk mengikuti atau mencapai ke jenjang berikutnya. Nah, di jenjang ini, penggalang selama kurun waktu antara 11 sampai 15 tahun akan mengalami yang namanya 3 kali naik tingkat. Yang pertama ada pramuka penggalang ramu, penggalang rakit, dan penggalang terap. Oke. Masing-masing kenapa namanya itu sih filosofi ya sebenarnya ya. Kenapa ramu, kenapa rakit, kenapa terap. Nah, kapan itu dia diramu, kapan dia dirakit, dan kapan dia harus diterap, kakak kembalikan lagi, itu biasanya masing-masing pembina punya cara tersendiri dalam proses ataupun dalam kelayakan kenaikan tingkat. Nah, pramuka penggalang ramu ini adalah pramuka yang paling untuk tingkatan penggalang ya, pramuka yang baru di bawah. Kalau TNI ini balok 1, balok 2, balok 3 gitu ya. Oke. Ramu. Jadi sebenarnya pramuka itu ketika dia masuk di pramuka penggalang itu dia diberikan ramuan khusus. Ini nggak bercanda, ini serius. Memang seperti itu. Jadi mereka diramu. Apa itu diramu? Yang diramu itu diracik. Mereka diberikan pemahaman kembali soal pramuka. Mereka diberikan basic tentang pramuka. Mereka diberikan basic tentang bersosialisasi kepada masyarakat. Kayak kampanye jadinya. Mereka diberikan pemahaman. Mereka diberikan juga bagaimana cara bersosialisasi, beradaptasi, dan juga berkompetisi. Nah, itulah mereka. Setelah itu mereka ada filosofi lagi namanya TKU rakit. Mereka dirakit menjadi apa? Jadi generasi muda yang siap dan membanggakan. Ngerasa dari mana? Nah, ini biasanya juga ada perlombaan di di penggalang. Siaga mulu ya, kayak rindu dengan siaga saya. Oke, jadi
Seperti itu teman-teman, dirakit. Setelah diramu, mereka dirakit menjadi seseorang yang memang siap untuk kemana? Untuk ya ngintip-ngintip sedikit lah tentang bagaimana itu sosialisasi pada masyarakat. Setelah itu mereka diramu, rakit, dan diterap, disiapkan, diterap. Kalau terterap, digabungin gitu ya. Mereka diberikan momen diterap lah intinya ya. Diterap, gue juga bingung diterap apa. Diterap untuk disiapkan menjadi lebih dewasa lagi masuk ke jenjang berikutnya, yaitu tentang penegak. Ini ada yang unik tentang penegak, nanti kita jelasin nanti penegak ya. Oke, next. Jadi tadi ya, jadi kita punya yang namanya tanda kecakapan umum atau TKU. Bentuknya kayak tadi tuh, yang tadi sudah kakak. Atau mau diulang? Nah, nih. Nah, udah jelas. Oke. Next. Selanjutnya pramuka sendiri tadi ada SKU ya, ada SKK juga. Nah, tadi ada yang unik. Kalau di siaga, SKK-nya itu cuma satu bentuk, yaitu siaga terbalik. Nah, siaga terbalik, siaga terbalik. Segitiga terbalik untuk gambaran SKU. TKK-nya. Sedangkan di Penggalang kalau dijelasin 2 kali ribet ya. Ini kakak nanti ada di kolom deskripsi untuk kalian bisa melihat penjelasan tentang SKK dan TKK. Intinya TKK pramuka tingkat Penggalang ada 3 tingkatan. Yang pertama ada Purwa, ada Madya, dan ada Utama. Nah, masing-masing tingkatan ini memiliki cara tersendiri atau memiliki tingkatan tersendiri atau tingkat kesulitan tersendiri dalam pencapaiannya. Ada berapa kak TKK itu? Banyak, ada 10 macam TKK wajib dan ada puluhan TKK lainnya yang kalian bisa dapatkan di Penggalang. Tentunya dengan tes dulu di syarat tadi. Apa syarat-syaratnya? Baca sendiri. Kakak punya sih bukunya, cuman taruhnya kemana ya? Nantilah kita lihat ya. Atau mau beli, kakak juga jualan. Ya kapan sedikit bro. Toko Pramuka 31. Lihat-lihat di situ ada semua bro. Oke ya. Next. Oke, kemudian satuan terbesar dan satuan terkecil dari pramuka tingkat Penggalang. Satuan terbesarnya disebut dengan pasukan. Wih, keren nggak bro? Pasukan berkuda. Bukan ya? Pasukan. Nah, maka tadi dibilang warnanya merah bro, warnanya merah, sedang berkembang, mereka sedang membara dengan semangatnya. Makanya satuan terbesarnya disebut sebagai satuan terbesarnya disebut dengan pasukan. Sedangkan satuan terkecilnya, teman-teman tahu nggak sih, satuan terkecil itu ya sedikit-sedikit gitu orangnya, disebut dengan regu ya, di mana regu laki-laki disimbolkan dengan nama-nama binatang. Tapi gatel bro, nama-nama apa? Binatang. Sedangkan untuk putrinya atau perempuannya itu nama-nama tumbuhan, tapi lebih banyak bunga sih ya. Bunga apa? Bunga bangke, jelek ya, Edelweiss, Rafflesia, Indiana Graces. Halo, apa kabar Indiana Graces? Ini lagu perempuannya kakak dulu waktu sekolah di SMP Negeri 267 Jakarta. Kemudian ada lagu ya macam-macam lah ya, intinya nama-nama tumbuhan ya, nama-nama bunga sih paling banyak yang digunakan sama mereka para putri di Penggalang. Oke. Sekarang sistem upacaranya. Sistem upacara di Penggalang. Tadi kalau kita sudah bahas soal siaga, di mana upacaranya itu adalah lingkaran kecil, lingkaran besar, lingkaran di mana semuanya akan tertuju kepada orang yang ada di tengah atau pembina ini atau si sulung ini. Kenapa? Filosofinya adalah karena di siaga itu mereka nggak ada yang dicontoh. Artinya bukan nggak dicontoh, tapi mereka harus tertuju kepada satu orang pembina. Artinya mereka tuh harus melihat aja, udah dicontohkan. Jadi kalau jadi pembina siaga itu harus hati-hati, jangan teledor pakaiannya yang rapi, jangan mentang-mentang jadi pengajar, pembantu pembina ini kadang-kadang suka teledor aja, baju sosokan lah, baju lapangan. Hai para pembina, hai para pembina, kalau ngajar itu mbok yo pakai pakaian yang baik dan benar, pakai pakaian seragam pramuka, jangan pakai baju lapangan. Harus menampilkan yang terbaik, mencontohkan yang terbaik. Itu filosofinya bro, siaga ya, seperti itu. Sedangkan Penggalang ini sebutnya angkare. Penggalang sebutnya angkare. Jadi yang sebelah sini nih, yang
di tengah. Yang sebelah sini madhabnya ke sono, yang sebelah sini madhabnya ke sono, yang sebelah sini madhabnya ke sana. Kemana? Ke depan. Nah, pembinanya di mana? Pembinanya di sini nih. Nih, di sebelah sini. Pembinanya. Seperti di gambar ini. Terang. Oke. Nah, kenapa? Filosofinya adalah mereka sudah lingkaran ini mereka sudah terbuka sedikit. Terbuka kemana? Mereka sudah diajak untuk sedikit melihat tentang kehidupan di luar sana. Ada sela mereka untuk melihat, filosofinya begitu bro. Dari lingkaran dibuka, ada sela untuk melihat. Melihat siapa? Melihat yang ganteng-ganteng dan yang cantik-cantik. Oke, begitu. Namanya apa tadi upacaranya? Angkari. Oke, mantap. Lanjut bro. Jadi pemimpin upacaranya sendiri, kalau siaga tadi sulung. Kalau di Penggalang namanya Pratama, pemimpin regu utama. Tapi sering aneh bro, kakak ini sering dengar ada Pratami. Mana ada Pratami, pemimpin regu utami. Nah, utami dipimpin Pret. Sorry yang namanya utami. Oke, jadi Pratama, pemimpin regu utama, dipilih dari siapa? Dipilih dari musyawarah beberapa kepala regu atau ketua regu. Ya, dipilih nih. Susunan upacaranya. Sekali lagi mohon maaf, kakak lagi nggak jelasin soal mekanisme dan tata cara upacara Penggalang, tapi kakak hanya menjelaskan seputar global tentang Penggalang ya. Oke, itu tadi soal Penggalang. Apalagi ada yang kelewatan nggak? Oke, kode kehormatan Penggalang, jangan sampai lupa kode kehormatan Penggalang. Oke, selanjutnya kita bahas tentang kode kehormatan gerakan pramuka tingkat Penggalang, yaitu ada Trisatya dan Dasa Dharma, 3 janji dan 10 pengamalan yang ada di dalam pramuka tingkat Penggalang. Apa itu isi Trisatya? Demi kehormatanku, aku berjanji akan bersungguh-sungguh menjalankan kewajibanku kepada Tuhan Yang Maha Esa, Negara Kesatuan Republik Indonesia, menolong sesama hidup, mempersiapkan diri membangun masyarakat, dan menepati dasa dharma. Itu isinya bro. Kemudian untuk isi daripada dasa dharma sendiri adalah gampangnya sih gini: Taci Papa Rera Hedi Bersu. Taci itu gampang ya, ngapain depannya aja bro. Taci Papa Rera Hedi Bersu. Takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, cintalah mengasihi yang sama manusia, patriot yang sopan ksatria, patuh dan suka bermusyawarah, rela menolong dan tabah, rajin terampil rela menolong dan tabah, rajin terampil dan gembira, hemat cermat dan bersahaja, disiplin baik dan setia, bertanggung jawab dan dapat percaya, dan suci dalam pikiran, perkataan dan perbuatan. Masya Allah. Ini yang ngomong orang luar negeri ya, saya ngutip nih. Bukan tadi, yang tadi mah itu asli Indonesia. Ini saya mengutip dari kata-kata teman-teman saya, namanya Kak Stephen, dia dari pengakap Malaysia. Dia bilang apa? Indonesia memiliki 10 dharma yang bagus. Siapa orang yang mau menjalankan 10 dharma ini, luar biasa hidupnya akan sukses. Nah, luar negeri aja bro, pengakap Malaysia mengakui kebaikan daripada dasar dharma ini. Yuk, 10 pengamalan kita amalkan sebagai seorang pramuka. Nah, itu tadi materi sedikit seputar Penggalang. Kegiatannya ya sekarang, kegiatannya Penggalang itu banyak. Salah satunya adalah lomba tingkat. Dari mulai tingkat gugus depan atau LT1, LT2, LT3, lomba tingkat 4, lomba tingkat 5. Jadi ada LT1 tuh antar gerbu di gugus depan, LT2 itu di kecamatan, LT3 itu tingkat kota madya, LT4 itu tingkat provinsi, dan LT5 itu tingkat nasional. Kebayang nggak bro? Betapa keren nggak sih Ketua Pramuka? Bisa ketemu dari teman-teman se-Indonesia. Asik, keren gaya gue, lebay. Terus kegiatan sendiri selain daripada lomba tingkat ada banyak. Ada salah satunya adalah kegiatan Jota Joti yang kemarin sudah kita laksanakan pada bulan April tanggal 3 sampai dengan 5. Besok bulan Oktober ada lagi bro, tanggal 15 sampai dengan 18 Oktober untuk Jotanya. Jambore on the air and Jambore on the internet itu jadi salah satu kegiatan di Penggalang. Ini luar biasa bro, keren abis pokoknya ya, keren abis pokoknya, kerennya abis, sudah nggak ada lagi yang keren-kerennya. Kemudian ada lagi yang namanya Jambore, tapi bukan Jambobo sore ya. Jambore, ada Jambore tingkat ranting, Jambore cabang, Jambore daerah, Jambore nasional. Ada juga ada namanya Jambore Dunia atau Jamdu, Jambore Dunia. Tahun lalu Jambore Dunia itu kalau nggak salah di Swedia apa di mana ya? Lupa ya. Pokoknya kayak yang ingatnya sih di Jepang masa itu.
Oh, kapan ke sana? Ya, Jepang mah belum. Swedia, yes. Nah, itu tadi sekelumit tentang penggalang yang kita bisa apa namanya? Kita bisa ambil pelajaran ya. Nah, kalau lupa sedikit menjelaskan tadi ya, di mana setiap tingkatan mempunyai dewan. Dewan siaga punya, dewan penggalangnya juga punya ya. Oke, itu tadi kita lanjut ke tahap